Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel GER Chemistry. Masih dengan saya Gregorius Andika Rustiadi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, jangan lupa ya untuk selalu like, kemudian berikan komen-komen yang positif, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk selalu subscribe. Dan yang paling penting, bunyikan loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi untuk video-video pembelajaran saya selanjutnya. Baik anak-anakku yang hebat, kali ini kita akan mempelajari tentang materi. Materi ditinjau dari sudut definisi, sifat, perubahan, dan klasifikasinya. Di video pembelajaran sebelumnya, saya sudah menyampaikan tentang definisi dari ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang fokus mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan materi. Sekali lagi, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi. Baik susunan, struktur, sifat, energi, dan perubahan-perubahan materi. Baik, lalu kira-kira apa itu ya materi? Oh, ada yang bisa jawab tidak? Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, apapun di dunia ini ya, baik dia berwujud padat, berwujud cair, maupun berwujud gas, maka dia kita sebut sebagai materi. Nah, di sini dicontohkan apa ini? Ada gambar buku ya. Buku di sini mewakili materi yang berwujud padat. Lalu ada minuman berkarbonasi. Nah, minuman berkarbonasi di sini mewakili materi yang berwujud cair. Yang paling kanan bawah adalah gambar apa itu? Gambar awan ya. Gambar awan. Udara tentu tidak bisa digambar. Udara itu kan campuran dari berbagai macam gas. Seperti gas oksigen, gas nitrogen, gas hidrogen, gas karbon dioksida, bercampur dengan gas atau uap air, dan mungkin gas-gas yang lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah gas atau materi yang berwujud gas itu memiliki massa dan menempati ruang? Tentu, menempati ruang. Nah, contohnya kan oksigen. Oksigen, dimanapun Anda berada, pasti dapat menghirup oksigen. Dimanapun ruangan Anda berada ya, mau di dalam ruangan, di luar, ya, atau di sebuah gedung, pasti kita bisa menghirup oksigen. Artinya di situ ada oksigen. Berarti oksigen itu adalah zat atau materi yang dapat menempati ruang. Oke, sekarang apakah memiliki massa? Contoh saja adalah gas LPG, liquid petroleum gas, yang digunakan untuk memasak ibu kalian di dapur. Ketika gasnya habis, maka ibumu kan tidak bisa memasak. Lalu biasanya menyuruh kamu untuk pergi ke warung untuk membeli gas. Misalnya gas LPG yang beratnya 3 kg kan gitu ya. Anda beli di warung, beli gas LPG yang beratnya 3 kg. Sambil terhuyung-huyung Anda membawa gas ya dari warung ke rumah, karena terasa berat ya. Namun setelah digunakan oleh ibumu untuk memasak, ya, untuk memasak beberapa hari, mungkin seminggu atau 2 minggu, kemudian kan habis. Lama-lama kan gasnya habis. Nah, ketika gas LPG-nya habis, tidak bisa digunakan untuk memasak, maka cobalah angkat tabungnya. Pasti tabungnya akan berasa atau terasa ringan. Itu membuktikan bahwa meskipun materi itu atau gas LPG itu berwujud gas, tetap gas itu memiliki massa. Saya kira paham ya sampai sini.
Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Materi. Apakah materi itu memiliki sifat? Nah, tentu. Materi memiliki 4 sifat. Di antaranya adalah sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, dan sifat ekstensif. Lalu, apa perbedaan dari keempat sifat tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Sifat fisika. Sifat fisika itu perubahan yang dialami oleh suatu benda tanpa menimbulkan zat baru. Nah, jadi, tanpa menimbulkan zat baru ya. Perubahan-perubahan yang dialami oleh suatu benda tanpa menimbulkan zat baru. Dari perubahan tersebut disertai oleh sifat-sifat yang contohnya titik leleh, titik didih, kelarutan, kekentalan, kekeruhan misalnya, massa jenis, dan sifat yang lainnya. Sekali lagi, sifat fisika adalah sifat di mana perubahan yang dialami oleh suatu benda itu tidak menimbulkan zat baru. Lalu sifat kimia suatu materi. Itu sifat di mana perubahan yang dialami oleh suatu benda itu disertai dengan pembentukan zat baru. Artinya proses yang dialami zat tersebut ketika membentuk zat baru pasti struktur zat itu berbeda dari zat sebelumnya. Contohnya, sifat itu adalah mudah tidaknya suatu zat itu berkarat, mudah atau tidaknya suatu zat itu terbakar, mudah tidaknya suatu zat itu bereaksi. Itu contoh dari sifat kimia. Oke, paham ya? Sifat fisika dan sifat kimia. Lanjut, sifat intensif. Sifat intensif adalah sifat suatu materi yang bergantung pada jumlahnya. Jadi, mau sedikit, mau banyak, pasti sifatnya berbeda. Contohnya adalah massa. Pasti kalau zatnya jumlahnya sedikit ya tentu massanya kecil. Kalau jumlahnya banyak berarti massanya besar. Demikian pula dengan volume. Ya, jadi sekali lagi sifat intensif adalah sifat yang bergantung pada jumlah. Sedangkan sifat ekstensif adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah. Mau sedikit, mau banyak, pasti warnanya ya sama ya. Contoh, garam. Garam 1 sendok dengan garam 1 gelas, ya pasti warnanya tetap sama lah ya. Jadi tidak tergantung pada jumlah, mau sedikit, mau banyak ya. Namanya warna garam ya tetap putih. Demikian juga dengan massa jenis. Nah, misal, massa jenis air itu 1 gram per mililiter. Misal ini ya, 1 gram per mililiter massa jenis air. Nah, mau airnya 1 gelas, mau airnya 1 ember, ketika kita ukur massa jenisnya ya tetap 1 gram per mili. Jadi itu adalah sifat ekstensif. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita belajar tentang definisi materi dan perubahan materi, kita lanjutkan ke sifat tadi ya. Kita lanjutkan ke perubahan materi. Perubahan materi itu ada 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi atau zat baru. Nah, biasanya yang berubah itu hanya wujud atau bentuknya saja. Nah, contohnya diagram ini. Saya kira diagram ini sudah dipelajari nih ya oleh kalian sejak bangku SD. Yang tadinya zat berwujud cair berubah menjadi padat, maka peristiwanya disebut dengan membeku. Yang tadinya padat menjadi cair, peristiwanya disebut dengan melebur atau mencair. Nah, proses perubahan zat ini, yang tadinya cair menjadi padat, yang tadinya padat menjadi cair, ini tidak menimbulkan zat baru. Zatnya sama, strukturnya sama, hanya berubah wujudnya, berubah bentuknya. Maka perubahan yang seperti ini disebut dengan perubahan fisika.
Lalu ada peristiwa yang lainnya, misalnya zat cair berubah menjadi gas. Maka peristiwa itu kita sebut dengan menguap atau penguapan ya. Yang tadinya gas berubah menjadi cair. Sebaliknya, peristiwa itu kita sebut dengan mengembun. Lalu ada zat padat berubah menjadi gas. Maka peristiwanya kita sebut dengan peristiwa menyublim. Sedangkan gas membentuk padat, kita sebut dengan mengkristal. Saya kira hal itu sudah pernah Anda pelajari ya di bangku SD, bahkan ketika Anda belajar mata pelajaran IPA dengan Bapak Ibu guru kalian. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar apa ini? Ada gambar es mencair. Nah, es mencair itu ya tidak menghasilkan zat baru, artinya struktur air yang tadinya padat berubah menjadi cair tetap tidak ada perubahan. Yang berubah hanya wujud dan bentuknya saja. Kemudian itu juga ada gambar garam dilarutkan. Apakah garam setelah larut kemudian menghasilkan zat baru proses pelarutan tersebut? Tidak. Sifat atau karakter garam masih sama seperti sifat semula. Apakah ada perubahan-perubahan fisika contohnya yang lain Pak Guru? Tentu ada, misalnya seperti kayu menjadi meja. Nah, kayu menjadi meja ya, apakah struktur kayunya berubah? Sifatnya tidak. Yang berubah hanya bentuknya saja. Lalu ada lagi misalnya beras menjadi tepung beras. Nah, itu juga berubah bentuk saja ya. Ukuran, berubah ukuran. Yang tadinya ukurannya agak kasar ya, besar menjadi lebih halus, menjadi kecil. Lalu ada juga misalnya lilin meleleh. Lilin meleleh itu perubahan apa Pak Guru? Lilin meleleh adalah perubahan fisika. Yang tadinya bentuknya bagus, lurus misalnya karena meleleh kemudian menjadi tidak beraturan. Tapi sifat dan karakternya sama. Itu kita sebut sebagai perubahan fisika. Perubahan yang tidak menghasilkan materi zat baru. Next, perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat atau materi yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Contohnya Pak Guru, ini gambar apa? Ini gambar apel yang warnanya berubah menjadi coklat. Coklatnya warna apel karena mungkin setelah apel itu kita kupas, ya, tapi tidak kita makan, berubah. Kenapa? Karena daging apelnya mengalami reaksi proses oksidasi. Reaksi pengikatan oksigen. Di situ terjadi reaksi peristiwa perubahan kimia. Contoh yang lain misalnya kembang api menyala. Kembang api menyala ini juga proses kimiawi atau mengalami perubahan kimia. Ingat, semua reaksi pembakaran itu pasti adalah peristiwa kimia atau perubahan kimia. Contoh, kertas dibakar menjadi abu. Apakah struktur sifat abu berbeda dengan kertas sebelumnya ketika belum dibakar? Tentu. Nah, maka dikatakan peristiwa tersebut disebut dengan peristiwa atau perubahan kimia menghasilkan zat baru. Kayu dibakar, mercon meletus, bom meledak. Nah, itu juga kita sebut sebagai perubahan kimia. Ini yang tadi mungkin gambar di depan ya. Gambar kita pembuka ini apa? Pagar berkarat. Sama. Kenapa pagar kok bisa berkarat ya? Karena pagar tersebut pasti mengandung besi. Nah, besi itu sangat suka sekali mengalami reaksi oksidasi. Senang sekali kalau ketemu dengan oksigen. Nah, oksigennya diikat oleh besi, kemudian besinya menjadi berkarat. Oke, sampai sini kira-kira paham ya apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perbedaannya. Kita lanjutkan. Nah, reaksi atau perubahan kimia itu ciri-cirinya apa ya? Reaksi atau perubahan kimia, ciri-cirinya di antara lain adalah 1. Perubahan warna. 2. Perubahan suhu. 3. Terbentuknya atau pembentukan endapan. Yang terakhir, terbentuknya gas.
Nah, itu keempat ciri-ciri yang menunjukkan bahwa terjadinya reaksi atau perubahan kimia. Mari kita contohkan satu persatu. Perubahan warna. Berikan contoh ya peristiwa kimia yang disertai dengan perubahan warna. Misal besi berkarat. Ya, besi berkarat pasti mengalami perubahan warna kan? Ya, atau buah yang tadinya mentah berubah menjadi matang atau masak. Buah yang telah masak pasti juga akan mengalami perubahan warna. Jadi contohnya tadi ada juga kan tadi apel yang berubah warnanya menjadi coklat karena mengalami apa? Mengalami reaksi atau peristiwa oksidasi. Nah, sekarang contoh perubahan kimia yang disertai dengan perubahan suhu. Contohnya apa? Contohnya ya reaksi-reaksi pembakaran. Semua reaksi pembakaran itu pasti disertai dengan perubahan suhu. Suhunya pasti akan meningkat. Jadi ketika kertas dibakar misalnya atau kayu dibakar berubah menjadi arang, pasti di situ disertai dengan peristiwa kenaikan suhu. Kita lanjutkan. Pembentukan endapan. Peristiwa atau reaksi kimia yang disertai dengan pembentukan endapan. Contohnya apa? Contohnya misalnya itu panci atau wajan ibu kita yang ada di dapur. Nah, kita lihat, iya Pak, itu ada keraknya. Pancinya kok berkerak, berwarna hitam atau wajannya berwarna hitam. Kenapa? Nah, karena setiap hari digunakan untuk memasak. Dalam proses memasak, ibu kita apa? Memanaskan panci atau wajan. Nah, di situ terjadi apa? Proses reaksi oksidasi atau pembakaran. Akhirnya apa yang terbentuk? Nah, terbentuknya endapan pada dasar wajan atau dasar panci. Lalu ada pembentukan apa? Pembentukan gas. Contoh reaksi atau perubahan kimia yang disertai dengan pembentukan gas. Nah, contohnya mudah saja, misalnya, nah, pada sepeda motor ya, sepeda motor itu kan ada knalpotnya. Apa yang keluar dari knalpot? Yang keluar dari knalpot pasti adalah gas. Jika pembakaran pada ruang engine ya atau ruang bahan bakar terjadi pembakaran yang sempurna, maka yang dihasilkan adalah gas karbon dioksida dan uap air. Peristiwanya peristiwa apa? Peristiwa pembakaran bahan bakar. Ya, ketika bahan bakar itu dibakar, maka disertai dengan terbentuknya gas. Itu kalau pembakarannya sempurna. Jika pembakarannya tidak sempurna, akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan gas karbon monoksida, bukan karbon dioksida ya. Karbon monoksida ini karbon yang sangat berbahaya ya, yang sangat toksik karena bisa apa? Memblokir aliran oksigen pada tubuh kita. Ya. Jadi apabila sampai kita menghirup gas karbon monoksida dalam kadar tertentu, maka dipastikan kita bisa mengalami keracunan bahkan bisa sampai meninggal dunia. Itu contoh peristiwa atau reaksi yang disertai dengan pembentukan gas. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada penggolongan atau klasifikasi materi. Nah, di sini bisa Anda lihat nih di diagram di bagian ini. Materi dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua, yaitu yang sebelah kiri yang berwarna oranye itu apa? Zat tunggal. Yang di sebelah kanan adalah campuran. Kemudian zat tunggal nanti kita bagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Unsur kita bagi menjadi tiga. Ada unsur logam, ada unsur non-logam, dan ada unsur metaloid. Pun demikian juga dengan campuran. Campuran, klasifikasinya, penggolongannya juga kita bagi menjadi atas tiga, yaitu ada campuran homogen, campuran heterogen, dan di tengah-tengahnya ada apa itu? Ada koloid. Nah, ini adalah bagan atau diagram dari klasifikasi materi. Mari kita bahas penggolongan atau klasifikasi materi ini satu per satu. Ya,
Jadi tadi apa namanya, materi dibagi dua ya, zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal dibagi lagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari satu jenis materi. Diingat-ingat ya, zat tunggal adalah zat yang terdiri hanya dari satu jenis materi saja. Dibagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal di mana merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih yang saling berikatan kimia. Jadi itu perbedaan antara unsur dan senyawa. Kalau persamaannya apa? Persamaan antara unsur dan senyawa adalah sama-sama zat tunggal. Perbedaannya, kalau unsur itu zat yang paling sederhana, zat tunggal yang paling sederhana, sedangkan senyawa adalah zat tunggal di mana merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih yang berikatan secara kimiawi. Contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari itu kita contohkan apa? Oksigen, lambangnya O. Hidrogen, lambangnya H. Besi, lambangnya Fe. Tembaga, lambangnya Cu. Itu contoh-contoh unsur. Seperti apa yang ada di gambar ini ya. Ini ada gambar apa itu? Kawat tembaga. Jadi sederhananya unsur itu ya berdiri sendiri. Ya, tidak ada temannya. Berbeda dengan senyawa. Kalau senyawa itu gabungan dari dua unsur. Nah, misalnya unsur hidrogen bergabung dengan unsur oksigen membentuk senyawa H2O yang sehari-hari kita sebut sebagai senyawa air. Lalu ada unsur karbon bergabung dengan hidrogen, bergabung dengan oksigen, membentuk senyawa CH3COOH yang sehari-hari kita kenal sebagai cuka. Jadi di sini perbedaannya unsur dan senyawa jelas ya. Kalau unsur itu zat tunggal paling sederhana, udah nggak bisa dibagi lagi. Dia berdiri sendiri, nggak ada temannya. Tapi kalau senyawa, nah itu dua unsur atau tiga unsur bergabung jadi satu join ya. Contohnya tadi H2O air, cuka CH3COOH. Oke, mari lebih jelasnya kita bedakan unsur itu ternyata masih dibedakan jadi tiga tadi kan. Ada unsur logam, ada unsur non-logam, ada unsur metaloid. Ya, ini adalah gambar dari tabel unsur. Nah, itu ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Nah, unsur-unsur yang berwarna biru itu adalah unsur-unsur kelompok unsur logam. Sedangkan unsur yang berwarna kuning itu adalah kelompok-kelompok unsur non-logam. Sedangkan yang berwarna hijau itu adalah metaloid. Metaloid itu apa Bapak Guru? Metaloid itu adalah unsur semi logam. Jadi setengah logam, setengah non-logam. Jadi sifat dan karakter metaloid itu di tengah-tengah antara logam dan non-logam. Lalu yang perlu Anda catat untuk memudahkan ya, unsur itu pasti punya lambang seperti ini. Jadi kalau ada materi yang tidak memiliki lambang atau yang ketika Anda cari di tabel unsur tidak ada lambangnya, nah berarti dia bukan termasuk dalam golongan unsur. Nah, contoh unsur nih, besi, besi lambangnya Fe, ferum. Mangan lambangnya Mn, nah, ini unsur logam ya. Magnesium Mg, rubidium Rb, nikel Ne, gallium Ga, aluminium Al. Nah, ini adalah contoh-contoh unsur logam. Nah, kalau yang non logam contohnya nitrogen N, oksigen O, fluorin F, sulfur atau belerang S. Nah, ini contoh unsur non logam. Nah, kalau yang metaloid, nah ini ada boron, lambangnya B, silikon, lambangnya Si, germanium Ge, ya, arsen As, kemudian ada antimun Sb, ada tellurium, dan ada polonium. Nah, yang berwarna hijau ini adalah unsur-unsur kelompok metaloid. Nah,
Jadi sekali lagi ya Pak Guru sampaikan untuk memudahkan kalian semua untuk membedakan itu unsur atau bukan. Yang jelas kalau dia unsur pasti dia punya lambang. Selama dia ada lambangnya pasti dia unsur. Emangnya ada Pak materi yang tidak ada lambangnya? Ada, contohnya apa? Baja. Coba Anda cari lambang unsur dari baja di sini. Oh, ada Pak B ya, bukan. B itu bukan baja, tapi apa? Boron. Nah, kalau Ba apa Pak? Ba itu barium. Nah, jadi bukan baja ya. Nah, berarti baja nggak ada di sini ya. Berarti bukan unsur. Iya, baja itu bukan unsur. Berarti senyawa, bukan juga. Lalu apa? Nah, nanti kita bahas ya. Baja sebenarnya adalah masuk dalam kelompok atau golongan campuran. Oke. Lalu contoh yang lain lagi, perunggu, kuningan. Apakah di sini ada lambang perunggu? P Pak, P itu perunggu. Nah, bukan, P itu fosfor, bukan perunggu. Nah, kalau kuningan K Pak, bukan juga. Kuningan itu bukan unsur, tidak ada lambangnya di sini. Nah, emangnya K itu apa? K itu lambang dari kalium. Jadi kalau tidak ada lambangnya di sini, berarti dia tidak tergolong dalam unsur. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, tadi apa? Unsur dibagi menjadi 3, logam, non-logam, dan metaloid. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh dari senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Apa tadi definisi senyawa anak-anakku? Ya, senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih yang berikatan secara kimiawi. Jadi kalau dua unsur sudah bergabung, sudah join nih ya, maka dia akan membentuk senyawa. Contohnya apa ini? Air. Nah, air itu gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen bergabung membentuk H2O. Lalu ada senyawa urea. Nah, urea ini digunakan untuk memupuk tanaman. Biasanya Pak petani ya, para petani kita masih menggunakan pupuk urea untuk memupuk sawahnya supaya menjadi subur. Nah, pupuk urea itu adalah contoh senyawa juga. Kenapa? Karena urea itu gabungan dari unsur karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Rumusnya apa? CONH2. Lalu ada alkohol atau etanol. Ya. Rumus kimianya atau rumus senyawanya C2H5OH. Nah, sebenarnya alkohol ada banyak, tidak hanya etanol. Ada metanol, ada propanol, ada butanol, ya, dan ada alkohol yang lainnya. Cuman biasanya alkohol yang diperdagangkan di apotek sebagai antiseptik itu adalah alkohol berjenis etanol. Ingat rumus alkohol C2H5OH, gabungan antara unsur karbon, unsur hidrogen, dan unsur oksigen. Nah, yang terakhir ada gambar apa itu, anak-anak? Iya, gambar garam dapur. Rumus kimia garam dapur adalah NaCl, natrium klorida. Ya, NaCl rumusnya natrium klorida. Ya, Na bergabung dengan Cl. Nah, ini adalah contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Sama, ya, kuncinya adalah senyawa itu pasti memiliki rumus kimia. Jika tadi unsur pasti memiliki lambang, kalau senyawa pasti memiliki rumus kimia. Selama dia ada rumus kimianya, maka dia dikatakan sebagai senyawa. Nah, misalnya contohnya udara. Udara senyawa atau bukan, Pak? Lalu kalau kita disuruh menuliskan rumus kimia udara kan bingung ya. Gimana coba, masa O2, H2, N2, CO2, masa kayak gitu rumusnya? Panjang sekali. Itu bukan rumus kimia. Nah, berarti udara bukan masuk dalam golongan senyawa. Tetapi masuk dalam apa? Golongan campuran. Nah, apa itu campuran? Apa itu definisinya? Kemudian bagaimana pembagiannya? Mari kita bahas di selanjutnya.
Tapi kita sekarang belajar tentang campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah sebuah materi yang terdiri dari dua jenis atau lebih zat tunggal. Baik unsur yang saling bercampur atau dua senyawa yang saling dicampurkan. Itu definisi dari campuran. Jadi campuran kita bagi menjadi tiga. Di antaranya adalah campuran homogen. Jadi campuran homogen itu nama lainnya adalah larutan. Apa itu larutan? Apa itu campuran homogen? Larutan atau campuran homogen adalah campuran di mana kita tidak dapat membedakan lagi antara komponen-komponen zat penyusunnya, antara zat pelarut dan zat terlarut. Itu definisi dari larutan atau campuran homogen. Sehari-hari kita mungkin lebih familiar dengan istilah larutan ya, bukan campuran homogen. Jadi sekarang kita tahu nih, oh ternyata larutan itu adalah campuran homogen. Lalu yang kedua, tadi ada apa? Suspensi. Suspensi nama lain dari campuran heterogen. Apa itu suspensi? Apa itu campuran heterogen? Suspensi atau campuran heterogen adalah campuran yang antara zatnya dapat dibedakan tanpa menggunakan mikroskop ultra. Artinya, zat yang saling bercampur secara heterogen, secara kasat mata, kita masih mampu untuk membedakannya. Nanti setelah bagian ini nanti kita contohkan contoh-contoh dari larutan, contoh-contoh dari suspensi ya. Yang terakhir tadi apa? Koloid. Koloid adalah campuran yang keadaannya di antara larutan dan suspensi. Maksudnya apa ini? Koloid itu adalah sejenis campuran yang sifat dan karakternya di antara larutan dan suspensi. Nah, dikatakan homogen ya homogen, dikatakan heterogen juga heterogen. Jadi koloid itu secara kasat mata tampak sekali homogen. Namun ketika kita lihat dengan menggunakan mikroskop ultra, ya, koloid itu sesungguhnya adalah campuran heterogen. Jadi sedikit menipu nih ya koloid nih ya. Letaknya di tengah-tengah antara larutan dan suspensi, sifat dan karakternya. Nah, mari kita pelajari contoh-contoh dari larutan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, larutan atau campuran homogen dicontohkan, semacam ini. Ini ada gambar larutan, mohon maaf nih menyebut merek nih ya, larutan cap kaki 3 ya. Jadi kita lebih familiar dengan kata larutan, istilah larutan, bukan campuran homogen. Pak, kalau kata larutan itu kita ganti campuran homogen ya, sedikit aneh mungkin ya. Campuran homogen cap kaki 3. Malah semakin panjang, terlalu panjang ya. Nah, itu ada apa? Di sebelah kanannya ada campuran antara air, garam, dan gula. Nah, namanya biasanya kita sebut sebagai oralit. Nah, ketika garam dan air ditambah dengan gula, dicampur, dijadikan satu, kemudian diaduk, maka kita akan sangat sulit sekali. Ketika sudah mencampur, menyatu, kita akan sangat sulit sekali membedakan mana garam, mana gula, mana air. Karena ketiganya bercampur secara homogen. Kita lanjutkan. Koloid. Nah, tadi koloid apa? Campuran yang sifat dan karakternya terletak di antara larutan dan suspensi. Nah, ini contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada susu, ada santan, nah, itu ada gambar cat, ada tinta. Nah, koloid itu macam-macam. Ya, jenis-jenis koloid itu ada 8. Ada aerosol cair, aerosol padat, ada sol cair, ada sol padat, ada emulsi cair, ada emulsi padat, ya, ada busa cair, ada busa padat. Itu jenis dari koloid. Yang terakhir adalah suspensi. Suspensi itu campuran kasar, campuran heterogen. Nah, contohnya ini apa? Iya, kopi. Ya, kopi seketika kita aduk tampak homogen larut. Tapi ketika kita diamkan, apa yang terjadi? Lama-lama bubuk kopinya akan mengendap ke dasar gelas.
Lalu ada contoh yang lain, wah ini seger sekali nih, ini contoh dari apa? Es dawet. Nah, es dawet nah, itu juga campuran ya, campuran heterogen. Kenapa? Nah, Anda lihat tuh, di dalam es dawet itu kan ada santan, ada gula Jawa, ada cendol, nah, cendol dawet, nah itu ya. Nah, ini juga kita sebut sebagai campuran heterogen atau suspensi. Kenapa? Nah, sesuai dengan definisinya tadi, campuran heterogen adalah campuran yang masih kita bisa bedakan komponen zat penyusunnya ya, secara kasat mata. Contoh yang lain Pak, misalnya campuran pasir dan kerikil. Ketika pasir dan kerikil itu dicampur atau kita cangkul, kita aduk ya, nah, setelah bercampur kita pun masih bisa membedakan mana pasir, mana kerikil. Nah, yang seperti itu disebut campuran heterogen atau suspensi. Dengan demikian, maka kita bisa membedakan ketiganya antara larutan, koloid, dan suspensi. Nah, saya kira itu klasifikasi dari materi ya. Nah, jadi materi tadi dibagi menjadi berapa? Dua, satu tunggal dan campuran. Satu tunggal kemudian dibagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Unsur dibagi menjadi tiga, ada unsur logam, ada unsur non-logam, dan ada unsur semi-logam, atau yang sering disebut dengan metaloid. Lalu, kalau senyawa dibagi lagi enggak? Enggak ya, senyawa hanya ada satu. Apa bedanya antara senyawa dan campuran? Nah, kalau senyawa pasti punya rumus kimia. Nah, kalau campuran enggak ada rumus kimianya. Nah, coba tuliskan rumus kimia dari oralit. Nah, susah kan? Karena gula itu kan C6H12O6. Garam NaCl. Air H2O. Nah, dicampur jadi satu, homogen. Kemudian kita suruh menuliskan rumus kimianya apa. Akan kesulitan. Jadi campuran itu tidak memiliki rumus kimia. Es dawet, rumus kimianya apa es dawet? Nah, susah sekali ya. Es dawet apa ini rumus kimianya kalau disuruh nulis rumus kimianya? Jadi kalau senyawa pasti punya rumus kimia, kalau campuran tidak memiliki rumus kimia. Karena campuran itu apa? Gabungan dari dua zat tunggal, baik campuran unsur maupun campuran senyawa. Misal tadi baja itu kan campuran dari unsur dari besi, nikel, dan kromium. Jadi unsur besi dicampur dengan unsur nikel, dicampur dengan unsur kromium, dijadikan satu, akan membentuk campuran yang namanya baja. Jadi baja juga tidak memiliki rumus kimia, karena baja itu adalah campuran. Dan campuran tidak selalu berwujud padat dan berwujud cair ya. Ada juga campuran yang berwujud gas. Contohnya tadi apa? Udara. Nah, udara juga campuran. Tergolong dalam campuran apa udara? Homogen. Karena kita akan sulit sekali membedakan mana gas oksigen, mana gas hidrogen, mana uap air. Kita akan sulit membedakannya. Oke? Nah, lalu apa kesimpulan pertemuan pada kali ini? Tadi kesimpulannya dari depan, silahkan disimpulkan. Mulai dari definisi materi, kemudian sifat-sifat materi, lalu materi juga mengalami perubahan, baik berubah secara fisik dan kimiawi. Nah, kalau sifatnya tadi ada 4 ya, sifat fisik, sifat kimia, sifat intensif, dan sifat ekstensif. Perubahan ada 2, fisika dan kimia. Perubahan yang tidak menimbulkan zat baru kita sebut sebagai perubahan fisika. Sedangkan perubahan yang menghasilkan zat baru kita sebut sebagai perubahan kimia. Lalu pada bagian terakhir kita membahas tentang apa? Klasifikasi materi. Barusan kita sudah bahas. Ya. Lalu jangan lupa ya untuk tadi like, kemudian komen, share materi ini kepada teman-teman kalian, subscribe dan nyalakan lonceng kalian supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi untuk video-video pembelajaran selanjutnya. Akhirnya Bapak berpesan kepada kalian ya, never give up and fight till the end. Ya, terus berusaha, jangan malas untuk belajar. Jadikan belajar itu sebuah kebutuhan. Dan jangan pernah menyerah sampai dengan titik akhir finish kalian. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.